welcome back again to Media Madridista episode 23 dan pada hari ini juga menjadi official ya pertama kalinya Media Madridista punya podcast di Spotify, di Google Podcast juga. Nanti bakal kita jelasin lebih lanjut di Instagram. Pokoknya pada episode kali ini spesial banget juga buat di podcast. So, buat yang di podcast, selamat mendengarkan episode pertama Media Madridista. Sebenarnya kita udah ngejalanin ini sekarang 23 episode ya. Sebenarnya di YouTube 23 episode, mungkin jadi episode pertama di podcast ya. Jadiin season baru lah mungkin karena emang udah season baru, jadi mungkin kita bakal jadi episode pertama di podcast Media Madridista. So, masih bersama gua Waldo Farel Hakim dan juga Raul. Kalau yang di YouTube mungkin bisa ngeliat Ahmad Raul di kanan gua. So ya kali ini kita seperti biasa sih. Sebenarnya dari kemarin gua mau ngebahas mau ngebahas tentang transfer Mbappe yang emang kian hari makin deket ya, kedengarannya makin deket. Jose Felix Diaz juga ngomong sendiri. Walaupun gua ngerasa cuman satu jurnalis doang yang nggak seperti jurnalis lain. Menurut gua Fabrizio Romano, gue gak ngerti kenapa dia kayak beda dari yang lain. Dia bilang Mbappe gak ke Madrid, tapi jurnalis Prancis, jurnalis Spanyol dan lain-lain itu semua pada bilang Mbappe mau ke Madrid. But sebelum kita berlanjut ke situ, gue pengen ngebahas tentang dua match Real Madrid di La Liga ya. Dua match away. Yang pertama itu adalah lawan Alaves dan juga yang kedua adalah lawan Levante yang berujung seri, dan itu merupakan match La Liga kedua yang menurut gue seru sih. Itu baru dua match awal aja udah seru banget, dan gue Iya, mungkin kita bakal ngebahas itu. Jadi menurut lu pertama match pertama lawan Alaves itu kita menang 4-1, 4-1 kan? Iya 4-1 iya Pak Tatu. dengan dua gol Karim Benzema, abis itu Nacho Fernandes sama Vinicius. Iya, Dan di situ Alaba juga debut ya, cuman as a left back, dan juga di Levante pun juga dia main sebagai left back juga eh, karena emang si Mendy masih Marcelo belum cedera. pulih ya. Dan mungkin Ancelotti, gue bersyukur banget ya, Ancelotti mungkin udah paham yang kayak Marcelo ya, mungkin waktunya udah habis gitu, mungkin dia jadi pelapis ketiga gitu. Dan sebenarnya gue pengennya sih lebih ke Miguel yang main jadi left back dan Alaba jadi center back. So dan juga lanjut ke lawan Levante juga tiga sama. Menurut gue itu banyak banget PR dari sisi defensif, blunder di mana-mana. 3 gol menurut gue itu pure blunder semua. Gue nggak bisa nyalain Courtois karena itu benar-benar pure blunder semua. Dan malah kebalikannya, attacker kita malah makin bagus, selalu produktif, nyetak gol dan nggak malas gerak. Dan ini berbeda banget dari zaman Zidane. Jadi bisa kita pungkiri ya, perbedaan taktiknya Zidane dan Ancelotti mungkin udah mulai terlihat sih, di mana Zidane misalnya, kalau gua ngerasa Zidane kalau misalnya udah skakmat, biasanya dia tuh ngelakuin crossing berlebihan, sedangkan Ancelotti tidak melakukan hal tersebut. Dia lebih memilih pemain lebih produktif di sisi tengah, mencari space, melakukan pergerakan yang non bola, tanpa bola, dan mencari ruang seperti yang kemarin terjadi. Dan Iya, menurut iya. gue 3 gol dari Real Madrid tersebut merupakan hasil kerja keras dari seperti itu, bukan dari sisi crossing mungkin ada, cuman nggak sebanyak di zaman Zidane. Dan juga Ancelotti, dia berbeda dari Zidane adalah menurut gua dia memaksimalkan 5 pergantian pemain, benar-benar dimaksimalin. Bahkan Jovic pun 2 kali main ya, walaupun 10 menit awal, cuman menurut gua worth it banget dibanding Zidane yang nggak selalu menggunakan hal tersebut, yang selalu menggunakan tiga tiga pemain pengganti. Yang dimana kalau kita Iya. tahu dari sisi regulasi La Liga udah diperjelas bahwa kalau misalnya pergantian pemain itu udah boleh 5 selama pandemi ini. Jadi menurut gue emang udah sisi perbedaannya, permainannya udah beda. Cuman tadi gue bukan yang bilang Ancelotti beda banget sama Zidane karena 5 pergantian pemain. Mungkin ini baru awal-awal dan mungkin Ancelotti masih ngeracik pemain dan juga formasi. Jadi menurut lu gimana Ul? Ancelotti di dua laga awal Real Madrid di La Liga ini. Iya. Kalau gue sih dari sejauh ini masih puas lah kalau ngelihat Hmm. permain, apalagi lihat penyerang-penyerangnya kita lebih menyerang banget. Cuma emang PR itu sih kalau di zaman Zidane itu kita kan kayak lebih balance aja gitu, nyerang nyerang oke, defense juga bagus. Cuma mungkin kalau di ini zaman Ancelotti bener-bener offense banget sih, parah. Casemiro aja ini ikut nyerang, Alaba Bener-bener. juga, Vasquez juga, bahkan Nacho yang di back gitu aja kadang-kadang kayak suka lupa mundur lah, out of Hmm. Hmm. position. Itu sih yang menurut gue yang PR harus di dievaluasi lagi sama Carlo Ancelotti, karena Hmm. defense pun juga perlu, kecuali
lu emang bener-bener yakin bisa, kalau kemarin nyetak 4 gol ya mungkin gak masalah juga Iya sih sih. kita mau kebobolan segitu. Hmm. Terus ngeliat Alaba juga main JDLB juga bagus. Cuma menurut gue pengen lihat dia duet sama Militao sih. Hmm. Cuma karena gue awalnya yakin lo sama Nacho Militao, cuma karena kan dari Januari yang kemarin tuh kita kita clean sheet terus lah Yes, yes. di back ada si Militao sama Nacho. Cuma ini nggak tahu kenapa kayak agak beda lagi. Mungkin kalau Hmm. mau nyoba apa Ancelotti kudu nyoba itu sih, si Alaba sama Militao terus Miguel Miguel lah. Gue juga pengennya ngeliat Miguel juga jadi Hmm. starter gimana, tapi mungkin Ancelotti masih agak apa namanya takut gimana gimana ya. Hmm. Cuma gue berharap main dia aja sih biar Ancelotti yakin, jadi kita bisa ngeliat Militao sama Alaba di back tengah gimana. Terus Carvajal juga udah balik, jadi ya mungkin sisi kanan juga bakal aman lagi karena kemarin Vasquez juga mainnya nggak terlalu maksimal amat, nggak kayak Off sebelum-sebelumnya di banget zaman kemarin. Zidane. Off banget kemarin. Iya, Bener. Off. yes. Terutama gol ke Cuma kalau sejauh ini apa? gue Hmm? jujur puas banget sih Iya, dari iya, segi iya. permainan nyerangnya, itulah yang penting. Gue setuju sih, terutama nyerang menurut gue kayak wah gila. Ini tuh winger terutama ya, terutama winger adanya Hazard sama Bale juga. Hazard terutama sih ini berbeda banget dari musim lalu. Kayak dimana gue kadang kalau ngeliat dia misalnya main first matchnya kadang dia masih ragu-ragu. Cuman ini kayak dia ngerasa kayak dari sisi mental dia pun juga kayak enggak men, gua ini adalah Hazard seperti Hazard yang di Chelsea. Dan itu benar-benar ditunjukin sama dia waktu press conference setelah laga Alaves ya, itu laga match pertamanya Madrid, jornada pertama. Ya, ya. Hazard bilang sendiri cedera gue udah di luar otak gue, udah di luar kepala gue, dan menurut gue itu udah kelihatan banget sih dari sisi permainan, dia lincah banget, gesit banget. Dan Hazard permainannya tuh nggak seperti yang kalian mungkin kalau orang yang belum tahu permainan Hazard ya. Hazard tuh bukan winger, tipikal winger yang kayak mungkin Vinicius, Neymar dan lain-lain yang mereka tuh stay di winger. Dia tuh lebih aktif Ya, gerak ke tengah. Dia tuh winger, tipikal winger free room lah, free room dan cut inside. Dan itu benar-benar kelihatan banget kemarin Hazard sampai ke tengah lapangan sama Casemiro juga dibantu bantu set up build up attack-nya, passing-nya dan lain-lain. Dan itu benar-benar berubah banget. ya, Dan tadi gue setuju banget sih sama lu, Ancelotti emang terlalu mungkin emang eh, sebelum match ini kan sebelum season ini mulai, Ancelotti pernah bilang dia janji dia bilang gue bakal buat winger-winger gue bakal buat winger-winger Madrid tuh bakal mematikan, dan menurut gue sejauh ini prosesnya berjalan lancar. Ini masih gue bilang proses berjalan ya. Bukan berarti bukan berarti udah berjalan, bukan berarti bukan sorry sorry bukan. Bukan nggak berarti perfect lah. ya, bukan berarti udah terjadi gitu. Maksudnya ini masih berjalan, ini masih proses, still on proses. Walaupun emang kelihatannya udah perfect, cuman menurut gue masih proses, oke? Okay? Karena ini masih dua Ya, pertandingan dan juga dua tim ini ya menurut gue juga ya tim yang emang harus bisa dikalahin Madrid menurut gue. Madrid gak bisa kalah lawan tim ini menurut gue. Dan kemarin emang kelihatan banget terutama dari sisi Bell emang di bawah Ancelotti gila banget. Vinicius juga gue ngelihat pelan-pelan tapi pasti kayak mulai nusuk-nusuk juga. Rodrigo pun juga demikian juga. Gue ngelihat dari sisi gesitnya, terutama kalau gue lihat dari fisiknya pun juga udah nggak segendut musim lalu. Gue nggak tahu ya, musim lalu dia bilang katanya mau ngebulkiin badan, maksudnya mau ngejadiin badan, cuman menurut gue mungkin kayak terlalu over gitu. Gue nggak tahu pelatih fisiknya waktu itu kenapa. Dan akhirnya mungkin sama Pintus ya itu it works gitu. Bener-bener dia gesit banget kembali lagi ke kayak Rodrigo zaman dulu. Dan ya gue let's see gitu. Dan menurut gue yang kelihatan banget perubahannya drastis tuh menurut gue ada dua pemain. Yang pertama adalah Vinicius dan juga Isco terutama gue ngeliat di bawah Ancelotti ini benar-benar kayak wow, ini benar-benar Isco yang di bawah Ancelotti dari Malaga banget. Ini kelihatan banget. Ya ya, walaupun gue ngeliat beberapa komen di media Malaysia sempat ada yang komen kayak Isco nih terlalu mainnya nahan bola, holding the ball, di karena menurut bola gua ya. ya Ya, karena menurut gua Isco itu emang tipikalnya begitu, dia tuh mancing pemain back lawan untuk masuk. Dan dia saat pemain back lawan itu untuk nusuk dia langsung striker Madrid buka ruang dari kosong tersebut dan dia passing. Dan menurut gua emang Isco mainnya seperti itu tuh. Cuman adanya Isco di lini tengah seperti itu menurut gua itu juga plus banget buat Madrid yang beda seperti Isco musim lalu. Dan terutama Vinicius yang kian hari menurut gua makin adaptasi makin bagus. Dua gol menurut gua kemarin, dua gol kerennya dia ya, itu bukan kayak Vinicius yang gua lihat ya, musim ya. lalu. Itu kayak itu beda banget. Kayak terutama gua lebih suka sebenarnya gol pertamanya sih sebenarnya. Gua nggak tahu ya, gol kedua gua ngerasa kayaknya mungkin itu dia crossing atau apa nggak sengaja atau gimana.
Iya, Cuman emang cuman kayak agak iya sedikit ya, hoki juga agak sih. sedikit oke sebenarnya karena dia ngelihat di situ ada Casemiro sama Nacho di situ. Di situ ada Casemiro dan Iya, Nacho, cuma Nacho dan Casemiro nggak gerak karena itu benar-benar pas banget tiang dan gol. Cuman gol pertamanya yang gue mesti kasih respect menurut gue itu iya. terutama Carvajal yang tadi lu singgung, di mana Carvajal itu punya krusial banget kemarin Recover dan bola itu ya. yap Iya, gue ingat. krusial banget kemarin Carvalho itu benar-benar krusial banget. Ancelotti ngelakuin hal yang bagus. Vasquez diganti karena off, Carvalho masuk, dia nge-cover bola, passing Casemiro, Casemiro umpan terobosnya bagus banget menurut gua. Center defense mana ada yang bisa ngelakuin hal seperti itu, dikit menurut gua ya di musim ini. Dan itu Vinicius benar-benar nge-finishing pakai kaki kiri, itu menurut gua kayak gol-gol Premier League man. Itu gol-gol Premier League kayak biasa kayak Liverpool, City dan lain-lain. La Liga jarang gol-gol seperti itu. Dan itu Vinicius ngelakuin hal itu dengan weak footnya dan menurut gua itu keren. Gua kasih respect ke dia karena ini proses buat dia jadi semakin baik. Ancelotti udah ngelakuin hal yang benar. So, menurut lo Isco dan Vini gimana lo sejauh ini? Ya kalau kalau Vini ya gue emang udah seneng banget sih ngeliat perkembangan dia jauh ini ya karena eh, mungkin next match bisa starter mungkin karena eh, kita juga butuh pemain kayak dia kalau lagi nah ini juga sih yang bikin gue kayak penasaran ini nanti Hmm. kalau ketemu tim parkir bis ya Madrid nih anjing mau main kayak gimana karena kalau yang kita inget-inget sih yang zaman sebelumnya kan kayak spam crossing lah cuma muter-muter di Yap, tengah yap, lah yap. jadi orang kayak Vini nih sebenarnya butuh berguna lah kalau lagi lawan tim-tim kayak gitu karena kan skill individunya bagus dia bisa nusuk-nusuk ke dalam karena kalau keseringan crossing juga nggak terlalu ini banget sih Nggak worth it banget ideal, karena iya. kalau yang kalau lu inget yang peluang Jovi kemarin tuh yang Rodrigo Yap, mungkin yap. crossing kayak gitu gue masih oke lah karena kan nggak di Nggak tengah backnya sia-sia juga nggak gitu. terlalu Benar-benar. iya jadi eh, ke kesundul gitu nggak kebuang terus ini lagi crossing lagi kayak buang-buang waktu aja jadi Hmm. terus kalau masalah finishing juga kelihatannya udah walaupun sebenarnya agak ini juga ya belum terlalu Belum terlalu signifikan oke lah. banget lah tapi Hmm. ya tapi udah ada Ada proses. perkembangan dikit Yap, gue ya. setuju. How about Isco, bro? Isco? Kalau buat Isco sejauh ini oke-oke juga cuma eh, nggak bikin gue wah banget sih kalau Hmm. sejauh ini. Cuma dia lebih Lebih sekarang kayak fresh lebih aja ada apa ya? dibanding musim Lebih lalu ada gitu. aura kayak mau mainnya kayak Hmm. kan kalau musim lagi lu udah badannya Males banget. kegemuk terus Yap. buat dribble juga jatuh mulu. Jadi kalau sekarang mungkin ada karena kalau satu aja ya peluang yang gue inget tuh dia pegang bola di dalam kotak penalti. Alaba tuh masuk dari kanan kalau dia passing aja dan gue mungkin senang banget karena itu kan dia dapat Ya, ya, malah ya, kayak ya. di lob gitu loh kayak di chip Hmm. gue nggak tahu itu ngapain dia coba aja dia dorong mungkin Alaba bisa gol jadi mungkin minusnya di situ doang sih si skor di pertandingan lawan Levante kemarin. Yap. Bener sih, gue setuju. Kayak maksud gue Isco mungkin nggak bikin kita wah karena ya kita tahu Isco seperti apa sebaiknya gitu. Sebagus-bagusnya Isco, kita tahu Isco sebagus apa. Kita pernah ngeliat Isco di peak performance-nya, di performance terbaiknya dia. Jadi kalau gua ngerasa Yeah. ya oke. Cuman Vinicius yang menurut gua kayak wow, ini orang dari musim lalu yang nggak berani nge-shoot, nggak berani nusuk dan menurut gua terlihat dari dua match ini dan menurut gua ya sejauh ini dua match 3 gol Vinicius Junior dan menurut gua ya semoga tetap bagus ya ke depannya. So lanjut nih Ul, gua mau ngebahas yang Yes. selalu ditanyain sama followers kita nih anjing. Gue mau nanya tentang transfernya kura-kura ninja. Kita bilangnya kura-kura ninja aja. Jadi seperti yang kita tahu ya, kita mau gue rekapitulasi ulang. Ya pokoknya intinya Madrid pengen beli Mbappe, kita udah nawar 150 juta. Pihak PSG nggak mau, nolak. Nasser terlalu nahan-nahan karena ya you know lah. Nasser pengen bikin dream team karena lu tahu 5 pemain transfer dengan gratis ya kan. Terus abis itu dia pengen ya dia nggak mau Mbappe keluar dan sebenarnya di situ juga rada skakmat karena menurut gua kalau lu nggak mau Mbappe keluar, Mbappe pun juga nggak mau perpanjang kontrak musim depannya dia gratis. Berarti Madrid kemungkinan ya again gue bilang kemungkinan kita mungkin bisa dapat 75 juta dapat Mbappe plus Haaland karena ya mungkin aja Haaland kemungkinan juga karena potensinya lebih dekat ke Real Madrid juga. Plus juga akhirnya beberapa minggu ini dari setelah match lawan Alaves sampai sekarang di tanggal 24
Empat. Agustus 2021 ada berita Mbappe semakin dekat ke PSG, terutama yang lu singgung juga di posan lu, RMC Sport, salah satu media ternama di Prancis. Pertama kalinya dalam saga Mbappe mulai muncul dan membuatkan statement bahwa Mbappe semakin dekat dengan Real Madrid. So, jadi gimana nih, Mbappe sebenarnya udah prosesnya udah sejauh Oke. mana dan apa nih sekarang tuh udah kayak udah tinggal apa nih, Mbappe udah apa tinggal nunggu persetujuan dari PSG-nya atau Mbappe-nya tinggal tanda tangan kontrak atau gimana? Oke. Ini gua perjelas juga untuk masalah penawaran karena sebenarnya tuh bukan 150 juta. Jadi sekarang tuh penawaran 120 170. itu udah di meja. Oh, oke oke. 120 udah di meja PSG. Cuma nah kalau menurut gue juga 150 tuh kayak up to gitu. Misal Hmm. back duit backup aja kalau misalnya emang si PSG ini nolak Nolak 120. 120 ya Yap udah yap yap. naikin. Itu jadi kayak up to aja. Kalau sekarang saat ini penawarannya fix 120 udah di meja PSG. Nah, eh karena Mbappe ini kan udah 100% emang gue sih pede banget dia emang udah pengen ke Madrid. Nah, sekarang tuh bagaimana caranya si Real Madrid nih eh, nge-push transfer ini lah karena pihak PSG-nya pun gue juga yakin dari awal karena eh, di akhir-akhir dia pasti bakal nyerah lah karena ya lu gini kalau mungkin kalau orang-orang bilang ya PSG duitnya banyak lah gak bakal rugi dia ngelepas Mbappe gratis. Kalau menurut gua kalau dari segi bisnis dia itu ya rugi juga walaupun dia punya duit segunung apapun kalau dia ngelepas gratis Mbappe gitu aja kalau menurut gua rugi karena Mbappe ini uh, pemain bener-bener luar biasa mungkin udah di sekarang kan masuk lagi kan MU Yap. kalau Liverpool enggak. Liverpool itu fix MU ya. kemarin masuk udah pengen ya kalau MU udah masuk udah mau nyoba jadi kalau menurut gua ya gak gue pede dia ke Madrid musim ini karena uh, rugi kalau menurut gua kalau PSG ngelepasnya dia gratis di 2022 karena Mbappe itu fix banget nggak bakal perpanjang kontraknya dia udah segala cara sebenarnya caranya cuma naikin gaji doang sih si Mbappe karena cuma naikin gaji dari 20, 25 sampai 35 dan yang terakhir kemarin gue nggak tahu dan naikin gajinya berapa cuma ditolak lagi jadi Mbappe itu benar-benar udah berkorban duit banget gede-gedean buat masuk Real Madrid sekarang tinggal lihat gimana nanti proses berjalannya transfernya karena Madrid pun juga ya dari sebenarnya udah dari 2019 udah yakin ini orang tuh bakal ke Madrid cuma mainnya Madrid tuh bener-bener main sabar banget kayak gak mau buru-buru kayak transfer Yap. Hazard kemarin lah sampai akhirnya kan kontraknya tinggal 1 tahun terus Hazardnya baru ngomong ke fans gue mau cabut terus sekarang Mbappe juga kayak gitu dia mau Haaland mau Mbappe Madrid tuh bener-bener main sabar banget nunggu nunggu nah sekarang nih udah bener-bener momen udah deket kayaknya emang PSG juga udah mulai nyerah ya kemungkinan sih emang ada peluang bakal dijual sih Yap. terus uh, Mbappe PSG-nya aja sih sekarang gimana karena ownernya ada feeling ya udahlah dijual aja jadi kalau Madrid sih udah pasti bakal ini sih ngajuin tawaran Pasti pasti. gimana tinggal lihat nanti aja gue tuh dengar-dengar tanggal 26 27 28 nanti lihat aja bakal seru karena kalau sekarang ini baru percikan-percikannya aja udah kalau itu aja buktinya RMC itu media yang sebelumnya awal Agustus ya nggak salah dia tuh bilang Mbappe stay cuma 2022 dia ke Madrid cuma kalau sekarang dia beritain si Mbappe Mbappe makin bakal dekat. dijual nah Hmm. iya nah sekarang tinggal lihat aja berita media Prancis aja itu dua sih yang udah gue tandain like WIP sama Le Parisien tuh karena awal 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 Agustus dia bilang 100% Mbappe bakal stay nah kemarin tuh gue masih inget banget dia sebenarnya Parisien sih kayak agak ragu ada kemungkinan Mbappe dijual tapi ada kemungkinan juga Mbappe stay gitu jadi media Prancis pun udah goyah-goyah semuanya gitu Hmm. jadi lihat aja Udah nanti mulai kelihatan sih sebenarnya. kelanjutannya Hmm. Udah mulai yes kelihatan. Ya berarti seperti yang lu bilang, gue sebenarnya pernah nge-tweet sih sebenarnya gue pede kayaknya Mbappe ini tanggal 25 cuman sekarang 24 Agustus dan gak ada progres menurut gue masih percikan-percikan jadi mungkin gue lepas tweet gue
Dan mungkin emang ya mungkin yang seperti lo bilang tadi, mungkin di antara 26, 27, 28 mungkin itu waktu waktu Prancis kali ya. Berarti kalau 26, 27, 28 ya tandanya 28 itu 28 Agustus di Prancis, 29 di Indonesia. So, kita tunggu aja, kita Ya, ya. nikmatin aja seperti biasa. Ya, sejauh mana transfer Kylian Mbappe ke Madrid juga ya. Ya karena emang nggak mungkin itu sih, nggak mungkin banget stay. Gue berani jamin. Eh, PSG harus nyari solusinya ya bukan uang lagi, nggak tahu apa ya. Karena sempet kayak apa, kayak mau masukin klausul gimana gitu, kayak mau ditanam release clause, cuma kata lawyernya Mbappe nggak bisa, itu tuh ilegal. Gak bisa Jadi lah. makanya itu, iya, jadi makanya agak itu yang bikin sulit PSG juga. Terus ya mau gue nggak tahu secara gimana, mungkin lu harus datengin pemain ini itu yang mau dipengen Mbappe, itu bener-bener sulit banget PSG buat tahan Mbappe. Mending solusi terbaiknya ya udah lu jual, you get money gitu. Kalau misalnya PSG ngelakuin hal tersebut yang tadi lu bilang release clause ya, itu menurut gua udah wah gila, itu ilegal banget karena release clause itu diadakan pada saat lu mau perpanjang kontrak atau pas lu dibeli pemain lu. Misalnya Iya. gua Madrid, gua mau beli Mbappe. Mbappe udah fix ke Madrid nih. Ya udah gua mau ya udah, itu antara kesepakatan pemain sama klub ya. Gua mau naruh release clause nih buat lu nih. Misalnya gua naruh release clause-nya 500 juta. Jadi kalau ada yang beli 500 juta, udah fix dijual. Kayak ya jatuhnya kayak Haaland aja, 75 juta Haaland itu. Oh, Dan menurut gua ya itu kalau misalnya dilakuin seperti itu ilegal sih. Kemungkinan PSG mungkin bakal kena ban berapa tahun kayak gitu. Kalau sampai ngelakuin hal kayak gitu. iya. Ya so mungkin yap itu aja guys. Lo ada mau nambahin lagi nggak atau udah? Udah. Oke, thank you semuanya yang Nantilah udah. Hmm, kalau ada berita Mbappe update, mungkin kita bikin video lagi lah. oke, siap. Pokoknya tetap stay tune di Instagram media.madridista, jangan lupa follow. Ya follow IG juga sih. Betul, kita dikit lagi nyampe 50.000. But we doesn't care, we need Mbappe right now. So, jangan lupa juga subscribe video channel YouTube kami juga dan juga podcast. Ingat podcast. Mungkin kalian yang sekarang dengerin podcast udah lihat dari Instagram Media Marista. Bakal kita kasih tahu namanya apa. So, tinggal tunggu ya. Pokoknya stay tune di Instagram. Thank you semua yang udah dengerin di podcast maupun di YouTube. Yap, mungkin itu aja. Gua Waldo cabut dan Raul Kalau juga. cabut. Yo, thank you semua. Goodbye.